Ya, silakan. Apa gitu hubungannya masker ke hutan? Woi, woi, woi. Nah, silakan. Halo, halo, Prayoga selamat malam, Hidayat. selamat malam. Selamat malam. Umur Selamat berapa kamu malam. Prayoga? 17 Om. Oh, di bawah dulu. Nanti kena ban kita nanti. Oke, kita kasih naik ada Hamid. Nah, ini kalau dari topi-topinya sih sarjana ini. Ya. Sarjana begini banyaklah di negeri ini, tiada bedanya dengan roti. Jadi jangan salah teman-teman, sarjana itu tidak membuktikan bahwa Anda itu pinter begitu. Sarjana itu hanya membuktikan bahwa Anda pernah berangkat ke kampus. Nah, karena banyak lulusan sarjana tapi nggak ngerti kali-kalian. Oh banyak, jangan salah. Ya silakan Hamid, nyalakan dulu kamera Anda. Kabur lagi, kabur lagi. Kabur lagi, kabur lagi. Iya. Kita kasih naik ada Husin. Ya, Husin, silakan nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu suara apa bang yang berisik itu bang? Suara ngaji Edis. Astaga, kenapa berisik sekali? Emang Kenapa ngaruh harus? Edis? Kan agama Islam Edis. Iya, Bukan kayak tapi kan, kamu Edis. tapi kan suaranya itu yang nggak mengganggu. jelas. Mengganggu. Ya silakan, Mengganggu kamera sama dulu Edis. nyala dulu. Gue jabanin lo ngobrol sampai mana? Ya silakan, nyalakan kamera Saya dulu. buka kamera, Edis buka kacamata dulu, buka kacamata biar cakep. Ya udah, kameramu buka dulu, saya buka kacamata ya, silakan. Kamera buka dulu. Kacamatanya buka biar kelihatan matanya kayak gimana, Des. Orang saya itu udah berkali-kali buka kacamata juga. Orang pakai masker digituin, kamu sendiri pakai kacamata. Loh, gimana, Des? Kacamata masih kelihatan ini mulutnya. Tadi topi masker yang kelihatan cuma matanya doang. Kacamatanya biar kelihatan, matanya biar kelihatan kayak gimana, Des. Emangnya ninja. Ya udah Usia, kalau kamu matanya takut, kamu di bawah sana. Silakan teman-teman. Kalau misalnya begini, kalian pakai topi kacamata itu masih kelihatan begitu loh. Ya. Lah kalau tutup terus masker yang kelihatan cuma mata doang, mau jadi anu. Ya, silakan. Santai dengan orang gitu. Kita kasih naik ada Toyib. Guys, tap layar dulu, tap layar. Ini ya, jangan lupa love orange-nya dan jangan lupa juga bagikan dan jangan lupa juga follow. Kita tembuskan sampai 1 juta followers ya, kita tembuskan. Toyib. Selamat malam Bang Toyib. Selamat malam. Sudah berapa lama tidak pulang? 3 lebaran. 3 lebaran. Ya silakan Bang Toyib. Muslim ya Bang ya? Ya, ini Muslim Jawa tapi Bang. Muslim Jawa maksudnya? Ya kan kita di Jawa ini aslinya agamanya ada sebenarnya, tapi kan yang bawa Islam itu orang Arab Bang ke sini, ke Jawa. Maksudnya bertentangan gitu Benar gak, Bang? aja. Iya, itu betul. Maksudnya bertentangan. Enggak. Kan sama nenek moyang kita sudah perjanjian. Islam jangan merubah
apa ada Jawa nggak boleh dirubah, tapi boleh Islam masuk ke Jawa, tapi adatnya Jawa nggak boleh dirubah. Itu Bang. Oke, menurut agama Anda nanti di surga pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Arab? Surga itu nggak gimana Bang? Kan di dunia ini Bang, di surga neraka itu. Iya, menurut ajaran agama Anda, surga nanti pakai bahasa Arab apa pakai bahasa Jawa? Wah ya, bahasanya apa ya? Ya menurut orangnya mungkin. Ya Kita bahasa Jawa ya Jawa. Arab. Coba sekarang saya tanya, apakah Anda boleh sholat pakai bahasa Jawa? Boleh Bang, boleh. Keyakinan saya boleh. Iya, masalahnya kan di Islam kan bukan keyakinanmu. Bang, Islam itu adalah Tapi apa kan gini, kata... Bang, Sebentar, tenang dulu. gini loh, Bang. Gini Ya, loh, ya. Islam itu bukan apa kata Anda, tetapi apa kata Quran dan apa kata Muhammad. Setuju? Ya kan menurut apa bahasanya masing-masing, Bang. Itu Arabnya itu buat apa ya? Di lisan, tapi hati kita yang berdoa itu kan Jadi hati boleh. kita pakai Jadi boleh sholat pakai bahasa Jawa. hatinya, Bang, batin. Rasa. Gak nyambung lagi, ini berat saya kalau ngomong kayak gini terus. Loh, rasa kan Susahnya hidup ini. Dengar ya, dulu, Arab Toyib. itu, Arabnya apa Toyib. itu kita ngerti Toyib. Jawa gitu, Bang. Toyib. Ya. Bolehkah Ya. sholat pakai bahasa Jawa? Kalau menurut keyakinan saya boleh. Boleh. Saya naikkan dulu satu muslim ya. Ya. Apa? Susah ini teman-teman ya. Katanya boleh sholat pakai bahasa Jawa. Aduh. Yang saya khawatirkan nanti Tuhan Anda bingung, pelongo-pelongo. Dia ngomong apa? Begitu. Ya, Di. Tuhan itu gak bingung, Bang, kan dia menguasai semua bahasa, Bang. Oke, Bahasa saya tanya Arab dulu sama bisa, Yadi. Bang. Yadi, Ya. Anda Muslim ya Yadi? Ustadz SD, ya, Assalamualaikum. Oke, Yadi Anda Muslim ya? Alhamdulillah Muslim, ya. Oke, bagaimana? Bolehkah sholat dengan menggunakan bahasa Jawa? Ya udah jelaskan disuruh belajar Al-Quran. Bahasa Arab. Aduh ditanya apa? Jawabnya apa? Memang susah ngomong sama mereka ini teman-teman, sulit. Bolehkah sholat menggunakan bahasa Jawa? Ditanya itu boleh apa enggak itu loh. Suara Anda kecil Bang Yadi, tidak kedengaran. Kedengaran nggak? Kecil, seperti orang tidak makan 2 hari. Cari dikit. Volumenya volume HP. Makanya jangan goyang-goyang kesana kemari. HP-mu saja goyang-goyang loh. Coba duduk dulu yang bagus, tenangin diri. Nggak usah panik sih. Ngomong sama Edis itu nggak usah panik, biasa saja. Gitu loh. Oke, Yadi, apakah boleh sholat pakai bahasa Jawa? Tidak boleh. Ah, coba kalian dulu, saya nonton dulu. Silakan. Toyib, Anda bilang boleh. Yadi bilang nggak boleh. Konsili dulu kalian, konsili. Silakan. Batinnya Bang, rasa. Rasanya kita kan orang Jawa ya pakai rasa bahasa Jawa, Bang. Rasa. Kan bahasa Arab itu kata-kata. Kalau kita sholat itu kan harus 2 ya yang berjalan. Yang apa? Syariat, yang satu, yang kedua hakikat. Itu Bang. Menurut saya ya. Saya belum nemuin itu orang sholat bahasa Jawa, belum ada. Biarpun saya di Jawa.
Yang satunya lewat rasa, yang satu lewat lisan. Dua berarti kan? Tapi dua-duanya ini nggak nyambung. Yang satu bilang saya belum nemuin, bukan itu. Bukan masalah Anda belum menemukan. Yang kita bahas di sini kebolehan atau ketidakbolehan sholat dengan menggunakan bahasa selain Arab. Bukan masalah Anda belum menemukan atau sudah. Aduh. Ya Tuhan, kenapa saya hidup bersama dengan orang-orang seperti ini? Berarti kan nggak boleh. Makanya umat Islam itu disuruh belajar bahasa Arab. Oke, di mana dalilnya sholatlah kamu pakai bahasa Arab? Yang nggak perlu pakai dalil lah itu mah. Iya Ya berarti kan, kamu yang yang jelas kan- ngarang. Nggak perlu pakai dalil. Ya orang ya udah di sananya udah disuruh sholat pakai bahasa Iya, Arab. yang makanya nyuruh suruh sholat belajar. pakai bahasa Arab siapa? Masya Allah. Ikut-ikutan, Ya, Bang. sekarang- Kita ini semua ikut-ikutan mungkin dari nenek moyang kita. Seluruh umat Islam ini terus bahasa apa coba? Sekarang aku tanya. Ya tanya sama Toyib. Seluruh- Mau jadi saya. Halo, iya Bang. Halo. Ya nggak Ya. tahu kok tanya saya. Mana Bang? Mana? Halo, halo. Mau tanya apa? Jangan. Tanya apa? Tanya apa? Lah iya, sekarang kalau kita mau bahasain seluruh umat Islam ini, coba ada nggak yang bahasa lain kecuali bahasa Arab? Ya kalau Coba lihat. mayoritasnya Bang. Syariatnya itu bahasa Arab, syariat. Kalau hakikatnya itu bahasanya masing-masing. Orang Sunda bahasa Sunda. Pokoknya yang orang mana yang bahasanya beda-beda itu bahasa pakai bahasa itu jelasnya. Nggak ada. Saya belum. Hakikatnya Bang, hakikatnya. Ya kalau masalah di hati itu kan artinya bahasa Arab ya jelas. Misalnya Nah iya makanya kita kan kalau lewat hati kan kita mengucapkan pakai bahasa kita masing-masing. ya mana salah, mana sholatnya. Duh, yo kok nggak sah gimana kita yang justru yang bisa Karena mendekatkan diri itu kan karena nanti lewat rasa. Allah nggak ngerti. Ya yang ngerti lah, Tuhan itu maha segalanya, bisa bahasa manapun Tuhan itu. Iya tapi kalau nggak bahasa Arab dia nggak ngerti gimana? Ya, itu kalau nggak ngerti kalau bahasa Arab doang bukan Tuhan itu namanya. Lah ya makanya udah waktunya ganti Tuhan. Tuhan itu menguasai Gimana? semua agama, semua apa, maksudnya semua bahasa. Tuhan itu semua menguasai bahasa semuanya. Iya, itu apa yang ada di dalam pikiranmu, bukan apa yang ada di dalam agamamu. Yang ada di dalam agamamu harus wajib pakai bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arab nanti mungkin nggak sampai. Kalau doa baru itu bebas, mau bahasa apapun boleh, mau bahasa Cina, bahasa apa, ya kan? Itu berdoa itu kan permintaan kita sendiri, bukan kewajiban yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau doa, tapi kalau kita melakukan sholat, ya itu kan ada tentuannya, harus bahasa Arab. Karena Ya, kalau nggak di bahasa hati Arab, kita- karena kalau nggak bahasa Arab dia nggak ngerti betul. Kalau mengucapkan lisan bahasa Arab. Nah, terus Bang. kenapa harus Tapi bahasa Arab? maksudnya gini Bang Edis, kalau menurut saya ya, kalau menurut Sama itu- lisan kita ini mengucapkan bahasa Arab, tapi hati kita itu bahasa kita masing-masing, Bang, gitu loh. Sudah, coba kita tes dulu, kita tes. Ya. Oke, baik. Saya tes dulu ya, Adi ya. Nah, ketika Anda sholat, Anda mengucapkan begini. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Artinya?
Ya Bismillahirrahmanirrahim. Bukan, kan dengan nama Allah yang bukan. Maha Siratal ladzina an'amta alaihim artinya Ya itu kan Siratul itu artinya tenang siratal dulu, mustaqim itu Toyib kan- tenang dulu. Siratal Ya, ya. ladzina an'amta alaihim artinya Ya belilah kami jalan yang lurus. bukan itu. Siratal lazim bukan ihdina siratal mustaqim. Aduh. Kalau ihdina siratal mustaqim artinya tunjukinlah kami jalan yang lurus. Itu jalan yang kau ridhoin. Nah, setelah Anda Jalan yang Google, Kamu nggak pernah lihat ke bawah. Oke, waladolin apa artinya? Tidak tahu. Ya di bawah sana lah. Aduh, mumet kita ngobrol sama orang begitu. Oke lah, Toyib. Tenang. Saya mau bilang begini, Toyib. Ya, Ya. sebenarnya apa yang Anda pikirkan itu benar. Tetapi itu bukan dalam agama Anda. Di dalam agama Kristen, Toyib, kalau berdoa ya datang kepada Tuhan itu pakai bahasa apapun bisa, pakai nggak ngomong pun pakai bahasa hati itu bisa. Sedangkan di dalam agama Anda itu wajib menggunakan bahasa Arab. Nah itulah bedanya. Nah makanya Anda ini sebenarnya sudah lebih cocok masuk Kristen, gitu. Ya kan beda orang beda Bang. Mungkin orang yang seperti itu yang terlalu fanatik mungkin Bang. Terlalu dia misalkan apa ya? Ya fanatik lah intinya itu terlalu fanatik berat gitu loh. Tetapi apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Tahu kafah? Kafah, maksudnya itu toh mantap gitu mantap ya Bang ya. Kafah Mantap. kafah itu artinya sungguh-sungguh penuh gitu Iya. loh. Total, Iya, makanya itu tuh, maksudnya kafah. Mantap itu. Ya kafah mantap itu loh ya. Iya, tapi Anda kenapa katakan fanatik? Berarti justru Anda tidak menjalankan ajaran Quran. Karena di dalam Quran disuruh masuk Islam secara penuh, secara full, secara 100%. Nah, Anda tidak. Nggak tahu lah ya pokoknya. Ya, seperti itu. pokoknya maju kena, mundur kena. Keyakinan Oke saya- lah, baiklah. Bang Toyib, Ya. saya cuma mau bilang begini Bang Toyib. Ya, saya ini sudah mempelajari Kristen, sudah mempelajari Islam. Saya sudah membandingkan keduanya. Iya, ya. Gitu. Makanya saya menyampaikan kepada kalian Iya, ini Bang. kebenaran. Kebenaran apa itu? Yaitu tentang Sang Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begitu. Jadi supaya Anda Ini, Bang, itu, maaf ya. silakan. Ya. Ini ya mau cerita sedikit ya Bang ya. Silakan. Tentang Jawa ini ya, di Jawa ya. Jawa, orang Jawa ya. Ceritanya itu dulu Syekh Zubakir itu kan orang Turki. Ya, termasuk orang Arab Siapa? ya. Turki. Siapa? Syekh Zubakir. Siapa Syekh itu? Zubakir. Ya orang dulu, orang ulama dulu dari Turki Bang, dari Turki. Datang kemana dia? Ke Jawa, ke Pulau Jawa. Waktu itu Pulau Jawa masih kurang aman. Pulau Maksudnya Jawa kan nggak ada luas orang Bang. Islam. Pulau Jawanya mana? Iya, Jawa, pokok Jawa Tengah Bang, di Gunung Tidar Bang, Gunung Tidar. Tidak, Daerah ya Gunung silakan. Tidar. Dulu itu kan di sini agamanya sebelum Islam itu kan Kapitayan Bang, Kapitayan ya, orang Jawa. Terus pimpinannya itu ya yang Semar itu orang Jawa kan Semar namanya ya. Terus Syekh Zubakir itu kan datang ke sini ke Jawa, mau masukin agama Islam.
Tapi dengan satu syarat, dikasih nggak apa-apa sama yang Semar itu dikasih, tapi nggak boleh meninggalkan adat Jawa gitu loh Bang. Ah, sekarang buktinya udah ditinggalkan. Contoh. Sekarang banyak. Sekarang Banyak sudah ditinggalkan, Bang. Bang. Saya prediksi sebentar. Saya prediksi, Ya. ini prediksi saya. 20 Ya. tahun lagi tidak ada lagi orang-orang yang seperti itu. Nama Jawa pun sudah musnah. Coba sekarang saya tanya Anda, Bang. Zaman saya Ya. masih kecil, zaman saya masih anak-anak, teman-teman saya itu namanya Sutrisno, Jatmiko. Sekarang namanya Toyib, Al-Fatah. Nah, itu. Lah, tidak percaya. Ya. Sekarang banyak Dulu, ditinggalkan sebentar, sama- tenang dulu, tenang. Zaman dulu, zaman saya masih Ya, ya. kecil, itu nama-namanya masih nama-nama Jawa. Ya, Sekarang, Pak Jo, kayak gitu. iya, sekarang namanya, sudah Syah Putra, Atoyib. Itu namamu juga nama-nama Arab itu. Zaman dulu orang masih pakai itu apa namanya? Sanggul. Tahu kan? Ya. Ya. Nah, masih pakai sanggul, ya kan? Masih ada yang pakai pakaian tradisional. Sekarang hilang. Sekarang pakainya apa? Nih, saya kasih tunjuk pakainya apa nih. Biar saya kasih tunjuk. Nah, biar kalian tahu. Dulu gadis-gadis Jawa memakai pakaian kebaya cantik-cantik. Sekarang sudah banyak yang pakai begini. Nih. Kunde. Sekarang sudah begini. Jangan salah Anda. Balik dulu kamera saya. Nah, dalam waktu 20 tahun lagi kebaya akan musnah digantikan dengan begini. Ini pakaian zaman sekarang. Cantik-cantik kan? Nah, lihat tuh. Sungguh menawan, sungguh cantik jelita. Ini. Sekarang pakaiannya begini. Gimana? Tapi ini kebanyakan orang yang kena itu Bang, kena apa namanya, doktrin itu Bang, kena doktrin itu Bang, kena doktrin orang yang kayak gitu itu, kena doktrin. Ada aja. Dia yang kena doktrin, Itu kena justru apa ya? ajaran agama Anda. Ya, tahu Bang, ya, sama Islam ya. Ya, Ini, Bang, sudahlah. mau tanya sama Bang Edis. Silakan. Bang Edis ini kan Kristen itu terbagi dua ya Bang ya? Jenisnya ya? Kristen Tidak terbagi-bagi, Ortodok. Bang. Kristen Ya, kan- itu tidak begini, Bang. Saya jelaskan. Ya, Kristen itu Ya. tidak terbagi-bagi. Yang membagi-bagi itu biasanya pemuka-pemuka gereja. Soalnya apa? Soalnya tidak mau jemaatnya nanti pindah. Karena jemaat itu menghasilkan duit bagi dia. Contoh. Denom A akan mati-matian mengatakan bahwa Denom B itu sesat. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Ya karena biar jemaatnya nggak lari. Kalau jemaatnya lari, nanti duit berkurang. maksudnya Bang Edis ini termasuk yang mana ini? Yang ortodok itu ya Bang? Saya tidak ada denom-denom, Bang. Bagi saya, Kristen itu adalah pengikut Sang Mesias Kristus. Kristen itu kan diambil dari kata Kristus. Kristus itu bahasa Yunani, Bang. Kristus itu kata ganti untuk Mesias. Begitu. Jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang menjadi pengikut Yeshua Sang Mesias. Yesus itu Sang kan, Kristus. Bang. Begitu. Mesias itu kan Nabi Ilyas ya Bang ya? Nabi Ilyas ya? Kan? Nabi Ilyas ya? Kayaknya abang ini cocoknya nerbangin layangan. Kan?
Terbangin layangan aja dah. Susah kita ngobrol begini. Oke, saya naikkan dulu yang bermutu. Berat ini teman-teman. Susah. Panggil Dewi. Ya, silakan Dewi. Panggil Dewi. Apa aku takut dengan aku, Des? Ini lagi. Jangan takut. Kamu ngambil foto-foto Jangan dari takut. mana sih? Itu anakku tuh, jangan takut. Cukup Fotomu kamu takut dengan ganti-ganti. Musumah Sebentar saja. Aisyah, sebentar takut. Umar. Ya. Malamnya Jangan takut. Aisyah, siangnya Umar. Nah, jangan takut. Susah ini Aku orang boleh ini, ngomong. aduh. Jangan takut. Siang Ini deh. hari Umar, malam Ya, hari Aisyah. Nah, jangan takut. Ini, aku terusin sebentar boleh? Dia kau dibawa dulu, kau belajar dulu. Mumet kau Takut. itu. Takut apanya? Kau diajak ngomong A, jawabnya B kok gimana? Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Syam Laode. Syam Laode. Selamat malam, Syam Laode. Iya, selamat malam. Silakan nyalakan kamera dulu. Ini sudah bisa mungkin ini kameranya nih, belum ini. Saya bantu dari sini. Islam atau Kristen, Pak? Muslim, Islam. Muslim. Silakan nyalakan kamera dulu. Pasti Anda berasal dari daerah Maluku atau Halmahera atau mana? Betul? Sulawesi, Bang. Oh, Sulawesi. Oke. Silakan. Iya. Silakan. Itu apa itu? Yang mana itu, Bang? Yang di depan Anda lah. Itu loh. Yang mana? Ya Tuhan, dia tidak lihat ada sesuatu di depan, yang di depan kamera Anda itu loh. Di sini itu apa itu? Itu ada foto-foto kayaknya, Bang. Foto-foto. Ya sudah, anggap Iya. aja dah hiasan dah. Ya udah, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ini tanya jawab tentang apa ini, Bang? Tanya jawab seputar agama. Saya ini seorang Kristen, Bang. Ya. Kebetulan saya ini bidangnya itu adalah di bidang pendalaman agama Islam maupun Kristen. Begitu. Dua agama ini itu sudah saya pelajari secara mendalam seperti itu. Makanya saya itu memiliki sebuah beban untuk menjawab dan meluruskan ya apa yang orang-orang Islam pikirkan tentang kekristenan seperti itu. Dan sekaligus juga meluruskan apa yang orang-orang Kristen pikirkan tentang kekristenan seperti itu. Karena banyak orang-orang itu orang-orang awam. Orang-orang yang tidak mengerti apa sebenarnya Islam dan apa sebenarnya Kristen. Begitu. Silakan. Iya. Ini sebenarnya saya belum mengerti. Sebenarnya untuk tanya jawabnya Abang ini topiknya apa sih? Untuk menjurus kemana begitu? Ya, apa yang menjadi ungkapan atau pendapat-pendapat selama ini dari Islam kepada Kristen? Contohnya misalnya, tapi nanti itu terus yang lain aja coba, tema yang lain. Dari diri Anda sendiri coba apa? Iya, sebenarnya sih begini, Bang. Apa pertanyaan kalau Anda? Pertanyaan saya itu begini, Bang. Itu karena ini sering saya nonton ini caranya Abang ini, fitinya Abang. Iya, jadi dari awal selalu saya nonton, ya menarik lah. Menarik, oke. Menarik sekali. Ya. Lalu?
artinya begini, pertanyaan saya itu Bang, kenapa itu Yesus ketika disalib itu alasannya katanya untuk menyelamatkan umat manusia. Oke, baik. Ini baru saya jawab kemarin ya. Baik. Yesus ketika diselamatkan untuk menyelamatkan umat manusia. Kenapa Anda bisa berpikir seperti itu? Karena Anda bertanya sama orang Kristen. Kristen, kenapa Yesus disalib? Untuk menyelamatkan umat manusia, gitu jawabnya. Itu yang Anda dengar. Iya, karena intinya dia pada saat disalib itu dia untuk menyelamatkan. Kalau untuk di Islam itu yang namanya hambanya kan, pengikutnya begitu, umatnya begitu. Oke, baik. Jadi saya sebenarnya sudah mengupload video di YouTube begini. Iya. Saya dengarkan saja ya, saya perdengarkan saja videonya di YouTube ya. Atau saya ngomong sajalah nanti Ya, gini. saja lah, Bang. Oke, iya. Begini. Jadi ada orang-orang Islam bertanya kepada orang Kristen, mengapa Yesus disalib? Itu pertanyaannya. Iya. Nah, dijawab sama orang Kristen untuk mengampuni dosa. Jadi sebenarnya begini, banyak orang-orang itu jawab dia itu karena nggak pernah diajarin cara menjawabnya begitu. Padahal itu jawabannya itu bukan seperti itu maksudnya. Begini loh, begini. Tuhan Yesus, saya kalau pakai istilah Tuhan Yesus nanti kamu bertanya, kok Tuhan Bang gitu. Gini aja lah. Gini, Yesus ya kan mengajarkan, memberitakan kebenaran. Dia menyampaikan berita tentang datangnya Sang Mesias. Ya. Tetapi banyak orang-orang terutama pemuka-pemuka agama Yahudi ya, itu tidak menerima. Begitu. Sehingga pemuka-pemuka agama Yahudi ini itu melakukan yang namanya penghasutan. Rakyat dihasut. Nah, rakyat juga kan ya botol-botol begitu, akhirnya mereka ikut-ikutan juga, mereka berteriak supaya Yesus itu disalibkan. Nah, jadi Bang, dari pihak orang-orang yang mau menyalib, itu tentu saja tujuan mereka menyalib itu mau membunuh. Iya, Gak ada tujuan mereka itu mau menebus dosa, menghapus dosa, itu gak ada. Jadi orang-orang yang mau menyalibkan Yesus, mereka itu motivasinya bukan untuk menebus dosa. Makanya kalau dibilang kenapa Yesus disalib, jawabannya untuk menebus dosa. Bukan begitu. Maksudnya bukan seperti itu, Bang. Begini. Jadi Yesus itu mempraktekkan bagaimana hidup di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Bapa di surga. Oke? Sedikit Bang. Ini saya bertanya nih Bang. Sebentar, Anda belum nangkep ini. Belum nangkep. Soalnya kalau belum nangkep nanti besok begitu lagi ini. Saya harus menggunakan bahasanya pelan-pelan nih. Pelan. Atau saya buat saja satu contoh ya. Biar Anda paham. Bisa? Iya, bisa. Oke. Kalau misalnya Anda disuruh hidup soleh, disuruh hidup taat, tunduk, soleh. Begitu. Lalu Anda dianiaya, rumah Anda dibakar, ya kan, apa-apa Anda diambil. Kalau di dalam ajaran Kristen yang Bapa di surga inginkan, manusia itu jangan membalas. Jangan melakukan pembalasan, jangan berbuat dosa. Nah, orang-orang itu nggak ada yang mampu. Semua manusia tidak ada yang sanggup melakukan itu.
Makanya kalau disakiti, dia akan menyakiti balik. Nah, hanya Yesuslah satu-satunya orang yang mampu mempraktekkan hidup di dalam kemauan dan keinginan daripada Bapa di sorga. Sampai dianiaya sekalipun, sampai disalibkan sekalipun, ia tidak berbuat dosa. Sehingga kematian Yesus tersebut di atas kayu salib itu adalah kematian yang betul-betul memenuhi segala keinginan Bapa di sorga. Dia sampai mati itu, dia tidak melakukan yang namanya dosa, tidak melakukan yang namanya sebuah pelanggaran akan perintah daripada Bapa di sorga. Nah, sehingga dia itu disebut martir. Martir tahu martir? Taunya martil nanti dia. Syahid tahu syahid? Iya. Oke. Kalau orang syahid itu berarti dia mati di dalam keadaan menjalankan perintah-perintah Tuhan gitu ya? Iya, betul. Jadi saya pakailah bahasa-bahasa kalian ini ya. Itu Bang begini. Itu Gimana? syahid itu begini Bang. Namanya syahid itu berarti kita memperjuangkan begitu. Artinya syahid dalam memperjuangkan sesuatu yang bukan berarti hanya menjurus ke agama Bang, yang itu namanya syahid, tidak. Tapi segala sesuatu kita memperjuangkan kebenaran ketika kita sekalipun kita kehilangan nyawa itu Bang namanya syahid. Ya, kira-kira seperti itulah penjelasannya. Nah, jadi pada peristiwa penyaliban itu ya, yang memuaskan hati Bapa di sorga itu bukan orang yang menyiksa dan menyalib itu. Bukan itu yang memuaskan hati Bapa di sorga. Yang memuaskan hati Bapa di sorga itu adalah kepatuhan dan ketaatan Yesus sampai mati. Nah, sehingga kematiannya tersebut, ya, darah yang tertumpah tersebut itu menjadi korban persembahan yang harum, yang berkenan kepada Bapa di sorga. Jadi kematian sebagai orang benar itu. Itu atas perintah siapa itu Bang? Sampai Yesus itu mau disalib begitu Bang? Atas perintah siapa gimana maksudnya? Maksudnya kan jelas atas inisiatif siapa itu sampai Yesus itu harus disalib. Ya inisiatif dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sementara Yesus kan dia menjalankan kebenaran juga pada hambanya Bang. Kenapa bisa harus ada inisiatif dari Farisi itu harus Yesus itu Ya harus karena mereka jahat. Berarti yang menyalib Yesus ini Bang orang-orang yang bertentangan dengan ajaran Yesus begitu? Betul, betul sekali. Tujuannya Bang bagaimana? Maksudnya Tujuan- tujuannya untuk disalib itu untuk apa? Halo? Coba tadi macet tadi, coba silakan ulangin coba. Ya. Maksudnya tujuan sakralnya itu Yesus itu disalib itu apa Bang? Tujuan yang berasal dari orang-orang yang menyalib, mereka tidak punya tujuan sakral. Halo? Iya, halo. Kenapa jaringannya Abang ini? Enggak apa-apa, enggak ini normal kok saya. Tidak ada tujuan sakralnya dari orang-orang yang mau menyalib itu. Itu kan maksudnya ini bukan perintah dari Tuhan atau memang inisiatif orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Yesus begitu Bang ya? Atau gini saja dah, saya buat satu umpama dah, gini. Saya umpamakan begini. Misalnya Anda seorang yang diutus oleh Tuhan. Iya. Oke. Anda diutus oleh Tuhan kepada satu kaum untuk memberitakan kebenaran.
Sementara Anda tahu, kalau Anda sampaikan kebenaran tersebut, pasti banyak orang tidak suka. Dan Anda tahu resikonya bahwa Anda itu pasti nanti akan disalib. Menurut Anda bakal lari dari tugas Anda itu, atau Anda akan tetap melaksanakan? Tapi kebanyakan Bang, kebanyakan ini Jawab saya dulu nonton. Bang, jawab dulu, tenang dulu, tenang. Saya ulang lagi ya, Gini, coba saya kan karena ngomong sama orang yang memang agak lambat begitu, jadi saya agak sedikit sulit gimana cara jelasinnya. Gini, Anda diutus oleh Tuhan. Hei Syam Laode, pergilah ke pedalaman Afrika. Sampaikanlah di sana kebenaran, ajarlah di sana kebenaran. Tetapi para pemimpin-pemimpin di daerah tersebut pasti tidak akan suka dan mereka akan membunuhmu. Mereka akan menyalibmu di sana. Pertanyaan saya kepada Anda lari atau Anda laksanakan tugas dari Tuhan itu? Ya jelas Bang, yang namanya mengajarkan kebenaran itu di mana saja kita berada, ya kita bertahan apapun itu yang terjadi. Oke, jadi Anda tidak lari ya? Iya, namanya kita baik. mengajarkan kebenaran itu Pak. Apapun risikonya itu kita harus hadapi. Namanya kebenaran, apalagi kebenaran yang menyangkut agama, itu berarti itu namanya baik, perintah cukup. dari Tuhan. Bukan itu poin kita. Baik. Kemudian setelah Anda sampai kepada kaum tersebut, Anda sampaikan kebenaran. Ya, sebagian orang-orang menerima Anda, masuklah ajaran itu. Tapi para pemuka-pemuka itu, para pemimpin-pemimpin itu menghasut rakyat untuk menyalib Anda. Pertanyaan saya sama Anda, apa tujuan sakral mereka menyalib Anda? Kalau untuk itu Bang, saya kurang mengerti karena kan lain keyakinan begitu kan. Ya mungkin orang-orang yang sepaham dengan... Iya, makanya pertanyaan Anda itu sudah mengada-ngada tujuan sakral. Ya nggak ada tujuan sakral mereka menyalibkan Anda. Mereka menyalibkan Anda itu karena mereka tidak terima apa yang Anda omongin. Begitu loh, gimana sih? Nangkep gak sih orang nih? Kenapa orang-orang pada botol ya? Kami berpendapat bahwa Yesus itu disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Apa emang harus dengan, berarti dalam hal ini Bang, ini Yesus ini dia mengajarkan hal-hal yang tidak benar supaya biar disalib, supaya dia tumbal begitu kan untuk umatnya. Apa itu memang harus dia lakukan? Iya, karena Anda masih punya pikiran bahwa orang-orang yang menyalib itu mereka sedang melakukan ritual. Tembok mana tembok ini? Tapi jangan salah, banyak orang Kristen itu berpikir seperti Anda ini. Jadi orang-orang yang menyalib itu tujuan mereka mau menumbalkan Yesus begitu, ya kan? Karena kebanyakan orang Begitu kan? Orang pengikut Yesus itu dia punya statement bahwa itu Tuhan Yesus itu disalib itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Apa emang harus berarti dalam hal ini Bang, Yesus makanya Rudi Iskariot yang mencret, saya yang nyebokin. Bang, tadi itu saya tuh udah bikin satu umpama yang bagus loh. Umpama saya itu tadi sudah bagus loh. Coba ikutin dulu ya, Syam Laode ya. Coba pelan-pelan. Anda bayangkan nih, bayangkan. Anda diutus oleh Tuhan. Sudah bisa membayangkan? Iya. Wahai Syam Laode, pergilah kepada kaum A. Beritakanlah di sana tentang kebenaran. Orang-orang akan mendengarkan engkau. Tetapi para pemimpin-pemimpin akan menghasut rakyat untuk menyalibmu. Dan engkau akan disalibkan di sana. Pertanyaan saya kepada Anda.
Apakah Anda mau lari dari tugas yang diberikan kepada Anda itu atau Anda jalankan? Walaupun Anda tahu Anda nanti akan disalibkan di sana. Iya, tidak akan lari. Kak. Oke, Anda laksanakan. Pertanyaan saya, ketika Anda di sana disalibkan oleh orang-orang tersebut, apakah orang-orang tersebut sedang melakukan ritual penebusan dosa? Ya, itu kan yang melakukan ritual itu. Sebentar, kan dijawab dulu. Apakah orang-orang yang menyalib Anda itu mereka sedang menumbalkan Anda untuk menebus dosa? Ya, tidak. Ya tidak. Begitu juga ketika Yesus disalibkan, orang-orang tersebut tidak sedang menumbalkan Yesus untuk penebusan dosa. Itu pemahamanmu sendiri. Begini. Oke. Lalu singkat cerita, Anda menyampaikan di situ firman Tuhan, kemudian orang-orang menerima, kemudian sebagian orang-orang tidak menerima dan menyalibkan Anda. Ketika Anda disalibkan, kemudian Anda di situ mati. Matinya Anda di situ, mati karena menjalankan tugas. Betul tidak? Iya, betul. Nah, ketika Anda mati dalam menjalankan tugas tersebut, artinya di mata Tuhan yang mengutus Anda menang atau kalah di situ? Ya, jelas menang lah, Bang. Iya, di mata orang yang menyalib Anda kalah. Tapi di mata Tuhan Anda menang. Anda memuaskan hati Tuhan yang mengutus Anda itu. Bahwa Anda menjalankan perintahnya. Sampai Anda mati, Anda tidak belok ke kanan, belok ke kiri. Nah, ketika Anda mati di salib itu, maka Tuhan melihat Anda itu sebagai orang benar. Yang Anda itu melakukan apa yang saya perintahkan. Sampai Anda pada matinya. Nah, pada peristiwa penyaliban itu juga seperti itu. Ketika Yesus mati, darahnya tertumpah, itulah yang menjadi korban persembahan yang harum, yang berkenan kepada Bapa di sorga. Begitu loh. Makanya benar begitu loh. Karena orang nggak ada yang bisa jalankan itu. Adam jatuh ke dalam dosa. Nabi-nabi lain jatuh ke dalam dosa. Semuanya jatuh ke dalam dosa. Gagal semua. Hanya Yesus yang berhasil. Begitu. Makanya darahnya yang tertumpah itu, kematiannya itu merupakan persembahan kepada Bapa yang berkenan. Dan disitulah dia mengadakan penebusan dosa. Jadi yang menebus dosa itu Yesus, bukan orang-orang yang nyalib itu. Sampai sini paham nggak? Pengertiannya menebus dosa itu, Bang, menebus dosanya siapa itu? Baik, begini, saya jelaskan. Dulu di dalam hukum Taurat, menurut hukum Taurat, ada yang disebut imam. Nah, imam ini setahun sekali dia itu mengadakan pendamaian terhadap antara umat dengan Tuhan. Jadi kalau umat berbuat dosa, umat ini harus sebenarnya umat itu harus ditumpahkan darahnya. Kalau ada orang bikin dosa itu darahnya harus ditumpahkan. Kalau orang mencuri, berzina itu harus ditumpahkan darahnya menurut hukum Taurat. Nah, makanya Tuhan mengadakan pendamaian. Jadi jangan mereka yang ditumpahkan darahnya. Harus ada yang namanya penebus. Nah, makanya imam tuh bawa darah lembu, darah domba yang dibawa. Apa maknanya? Ada makna teologis di situ. Makna teologisnya adalah bahwa setiap pelanggaran itu harus dibayar dengan darah. Dosa itu harus dihukum. Dan hukumannya itu adalah darah. Darahnya harus ditumpahkan. Nah, tetapi karena Tuhan mengasihi manusia, seperti kalau anak Anda mau dihukum mati, Anda pasti nggak mau. Karena Anda sayang kan? Anak Anda melakukan dosa. Dia harus digantung sebenarnya. Tapi Anda sayang. Bagaimana caranya melepaskan anak Anda ini dari hukuman mati? Harus ada penebusnya. Nah, makanya imam itu membawa darah kepada Tuhan. Simbol untuk meredakan amarahnya. Jadi darah ini dibawa kepada Tuhan
untuk meredahkan murka Tuhan yang menyala-nyala. Begitu. Nah, tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus sebagai imam, dia tidak bawa darah domba. Dia tidak melakukan pendamaian tiap tahun seperti imam-imam menurut hukum Taurat. Di dalam perjanjian baru, Yesus membawa darahnya sendiri. Jadi ketika darahnya itu tertumpah, ya, ketika dia mati di situ darahnya tertumpah, dia persembahkan itu sebagai persembahan yang berkenan kepada Bapa di surga. Di situ dia melakukan pendamaian. Begitu. Makanya karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam yang pertama, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Semua manusia itu dihukum karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam. Tetapi karena kebenaran satu orang, yaitu Adam yang kedua, maka semua manusia beroleh pengampunan dan kebenaran. Nah, jadi orang-orang Kristen itu, ya, kalau seandainya masuk ke dalam pengadilan, ada Yesus di depan yang membela kami. Makanya kami ini adalah orang-orang yang ditebus oleh Yesus. Ibarat kata Bang, kalau kami masuk ke pengadilan, Yesus di depan kami. Yang dilihat tuh Yesusnya. Kalau yang dilihat kami, ya kami berdosa Bang. Penuh dosa, nggak ada yang sempurna. Nah, makanya Yesus berada di depan. Yang dilihat tuh Yesusnya, bukan kaminya. Begitu, makanya Yesus membenarkan, Yesus menebus menjadi juru selamat. Begitu. Nggak ada yang bisa lolos dari hukuman pengadilan Tuhan. Semuanya dosa, semuanya cacat Bang. Semuanya jatuh dalam dosa. Begitu. Makanya Bapa di sorga itu ngelihat Yesus. Bukan ngelihat orang Kristennya. Kalau orang Kristennya banyak dosa. Begitu. Yang dilihat Yesusnya itu. Begitu. Makanya dia jadi penebus kami. Itu ajaran Kristen itu. Nah, tetapi barang siapa yang sudah ditebus oleh Yesus, barang siapa yang sudah dibayar oleh Yesus bukan dengan emas, dengan perak, tapi dengan darahnya Yesus, maka orang tersebut miliknya Yesus. Nah, orang yang menjadi milik Yesus adalah kepunyaan Yesus. Kalau orang kepunyaan Yesus berarti siapa? Tuan kami. Pemilik kami siapa? Yesus. Kalau Yesus pemilik kami, apa kata Yesus? Kami nurut. Jadi jangan bilang, Ben, maling aja. Kan udah ditebus sama Yesus. Ah, itu goblok. Bukan begitu. Kami kan sudah dimiliki oleh Yesus. Tuan kami, sang empunya kami itu sekarang Yesus. Masa kami mau mengkhianati Tuan kami? Paham nggak Anda yang saya jelaskan? Jangan-jangan Anda nggak paham lagi nanti ini. Sekarang Anda udah paham apa itu Kristen? Iya, jadi jangan Anda bilang orang yang mau menyalib Yesus untuk menebus dosa. Ya bukan begitu pikirnya. Gitu loh. Nah, mungkin ya, sekarang udah clear kan? Makanya jangan Anda ngomong sama orang Kristen yang nggak pernah belajar Alkitab. Banyak orang nggak pernah belajar Alkitab. Pokoknya nebus dosa. Untuk apa Yesus disalib? Nebus dosa. Ya akhirnya jadi begini. Ya oke Bang, begini Bang. Loh. Intinya kesimpulannya begini. Artinya ini mantap ini acaranya Abang ini. Baguslah. Ya. Ya, Jadi, makanya kalau sudah seperti itu, seperti itu, Anda jadi ngerti apa itu Kristen kan? Ngerti apa itu penebusan dosa kan? Ngerti ya? Ngerti Iya, sekarang iya, ya? iya. Ah, Mengerti. mantap kalau sudah begitu. Intinya begini. Oke. Pertanyaan terakhir sekarang kepada Anda. Anda berdosa nggak? Ya. Oke. Menurut Anda, jikalau Anda berdiri di hadapan Tuhan untuk diadili, menurut Anda layak nggak Anda? Sempurna nggak Anda? Ya, tidak ada manusia yang sempurna Bang. Nggak sempurna. Makanya Anda perlu Yesus.
Kenapa Anda perlu Yesus? Karena Anda pasti akan dihukum kalau Anda tidak berdiri di belakang Yesus. Karena Anda pikir Tuhan Anda itu, ya karena Tuhan Anda kompromi dengan dosa. Karena Anda pikir Tuhan itu, dosa dikit nggak apa-apa lah. itu maha suci. Iya. Dia maha suci. Makanya begini, Manusia begini. Bang tidak mau menyembah kepada mayat. Ya Anda yang menyembah kepada mayat. Yang menyembah kepada mayat itu Anda, Syamla Ode. Aduh. Begini, Syamla Ode, saya tanya dulu, sebentar. Saya tanya dulu. Muhammad, dia masih hidup atau sudah meninggal? Iya, sudah meninggal. Berarti mayat? Iya, kalau untuk Oke. kan bukan kita Tenang. Berarti mayat? Iya, Mayat nggak? Mayat nggak? iya betul. Oke. Anda ikuti? Iya ajarannya. Iya, makanya saya bilang Anda itu pengikutnya, ajarannya orang mati. Orang mati diikutin. Datanglah kepada Yesus, Sang Firman yang hidup. Akulah jalan dan kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang berjalan bersama Yesus, itu dipimpin oleh orang yang mengerti jalan kepada hidup yang kekal. Sementara orang yang berjalan dipimpin oleh orang yang ada di kuburan, itu adalah orang-orang yang dituntun oleh orang yang gak tahu jalan kepada hidup yang kekal. Mengapa Anda menyerahkan hidupmu dipimpin oleh orang mati? Mengapa Anda menyerahkan hidupmu? Kan sebenarnya agama ini kan berbicara tentang hidup yang akan datang, betul nggak? Betul nggak? Iya. Berbicara tentang kehidupan kekal atau bahasa awamnya surga, betul? Iya. Oke. Mengapa Anda mau dipimpin oleh orang yang ada di kuburan menuju surga? Aduh, susah. Oke lah. Intinya yang mau saya sampaikan begitu ya, Syamla Ode. Gini, pelajari apa itu isi Al-Quran, pelajari apa itu isi Injil. Yang saya lihat selama ini apa? Orang-orang ini apa? Orang-orang ini gede nafsunya. Besar ngomong. Kemauan ngomongnya itu lebih tinggi ketimbang kemauan belajarnya. Ya, terlalu nafsu mau ngomong mau bantah, belajar nggak mau. Begitu. Jadi belajarlah, nanti akan kau dapati yang tertulis di dalam Al-Quran bunyinya. Sesungguhnya di dalam Injil dan Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Al-Quran datang bukan mau membantah Injil, bukan mau membantah Taurat. Al-Quran datang mau membenarkannya. Tetapi kalian malah mendengar orang-orang yang berkata, jangan kau baca Injil, jangan kau baca Taurat, nanti jadi Kristen. Jadi saya berpesan kepada Anda Laode, ya, Al-Quran memerintahkanmu untuk beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Tetapi yang kau lakukan sekarang adalah kamu beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Itulah. Tapi Bang, begini, Bang. Itu yang Begitu ada dulu, Bang. memenuhi rumah Anda. Sekarang saya tanya coba. Di rumah Anda ada nggak kitab-kitab yang sebelum Al-Quran? Tidak ada, Bang. Di rumah Anda ada nggak kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Hadis, fikih, kitab ini, kitab itu, ada nggak? Tidak ada, Bang. Hadis nggak punya? Hanya Al-Quran semata. Kitab-kitab yang sesudah Al-Quran?
Hadis, tuntunan cara sholat, doa ini Iya. ada nggak? Nah itu kitab-kitab Sekarang yang ada sesudah tanya- Al-Quran itu. tanya sedikit, Nah, Bang. justru malah Ada Anda beriman pertanyaan kepada sedikit, itu. Al-Quran Ada tidak pertanyaan pernah sedikit, Bang. memerintahkan, dengar. Al-Quran tidak pernah memerintahkan berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Tidak pernah. Al-Quran malah memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Ya, jadi itu saja WOD. Jangan terlalu banyak Anda ngomong, nafsu ngomong, tapi belajarlah dulu. Oke ya, seperti itu ya. Oke? Oke, Bang. Yang jelas kesimpulannya begini, Bang. Kesimpulannya begini. Ya, Jangan ngomong Mungkin- kesimpulannya. Kesimpulannya Anda belajar. Kesimpulannya buka dan belajar. Jangan udah dibilang, barusan lo tadi bilang, jangan ngomong dulu, belajar dulu. Aduh, berat. belajar yang tidak sesuai dengan pikiran, Bang. Apa? Artinya begini, Bang, yang namanya kita kepercayaan itu, Bang, dari hati nurani, bukan dari intimidasi. Oke, baiklah. Saya turunkan ya. Selamat malam. Iya, selamat malam, Bang. Lelah. Yuk, silakan. Oke, sebelum kita lanjut, kita iklan dulu ya. Teman-teman, support dan dukung channel ini, support dan dukung saya, teman-teman. Teman-teman sekalian, bisa ini ada Love Orange, teman-teman bisa satu orang satu. Kemudian jangan lupa juga untuk follow. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk membagikan dan like siaran ini. Like, menyukai siaran ini. Teman-teman, dukung juga, support juga saya secara finansial. Teman-teman, dukungan dan dukungan Anda secara finansial terhadap program ini itu sangat-sangat menentukan keberlangsungan channel ini, teman-teman. Jadi support dan dukung saya, dukung program ini di yang tertera di layar. Teman-teman bisa memberikan kolekte atau persembahan support channel Edis TV ini di yang tertera di situ BRI sekian-sekian, ekornya 2532 atas nama saya Edi Sidabutar. Silakan teman-teman tangkap layarnya supaya teman-teman tidak kehilangan kontak account support dukung Edis TV. Silakan saya beri kasih waktu 30 detik.